Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Hima Ikis, yang dimana saya sendiri Habib Ahmad Al-Hawari. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Abang Lutfi. Iya. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Kali ini kita mungkin membahas tentang riba. Iya. Gimana tuh? Mungkin kita langsung ya. Heeh. Apa sih menurut Abang nih alasan utama riba itu dilarang dalam Islam? Terus dampak pada perekonomian kita tuh gimana? Oke, jadi riba itu kenapa dilarang dalam Islam? Pertama udah jelaskannya sama Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-275. Di mana disampaikan orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Nah, jadi kok naik tadi dampaknya gimana? Kata Allah, orang yang makan riba itu kayak orang gila. Itu yang pertama. Yang kedua, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Jadi orang yang menyamakan jual beli sama dengan riba ini, itulah yang akan kena dampak yang kata Allah disitu akan jadi gila. Nah terus kalau untuk dampak yang langsung kelihatan itu seperti apa sih? Yang langsung kelihatan tuh yang jelas riba itu zolim. Kenapa zolim? Karena riba itu penggelembungan atau sebelumnya penggandaan. Misal contoh gini, misalnya si Habib pinjam uang sama abang 50.000, ya kan? Habib kan lagi butuh duit, lalu Habib pakai uangnya. Tapi pas membalikkan uangnya, abang minta Habib balikannya 100.000. Nah itu kan zolim. Padahal dia lagi butuh uang, tiba-tiba disuruh nyari uang yang lain. Betul nggak? Nah itu zolim. Dan terus riba ini sistem sederhananya gimana sih? Sistem sederhana riba itu kalau di perbankan tuh gambarannya gini, Bib. Ini abang kasih contoh ya. Jadi riba ini kan banyak berlaku itu di perbankan. Oke? Contohnya kayak gini. Abang contoh zolimnya riba itu seperti apa? Ini misalkan contoh, abang ada duit nih. Misalkan si Habib ya. Habib pegang duit, terus datang ke satu bank. Ini bank lah. Anggap bank A namanya. Habib nabung kan di bank A, ngasih duit ke bank kan? Nah, pas Habib ngasih duit ke bank A ini, duit Habib berapa? 100.000. Punya buku tabungannya kan? 100.000 kan? Oke. Nah, peraturan perbankan, uang ini boleh dipinjamkan kepada orang lain. Padahal ini bukan uang bank, uangnya Habib. Tapi dia boleh minjamkan uang ini ke orang lain. Dengan syarat minimal kamu harus ada endapan sekitar 20%. Kalau Federal Reserve tuh lebih ngeri lagi peraturannya kayak gitu. Nah ini kita anggap yang ada di sini aja sekarang ya. Sekitar 20% tuh di kuliah-kuliah pun biasa dipelajari. Nah kalau misalkan boleh dipinjamkan, kita contoh satu lagi. Abang datang ke bank ini. Abang pinjam uang 50.000. Boleh enggak? Boleh karena dia di atas 20%. Cuma 50% kan? Tapi ini uang siapa tadi? Uang Habib kan? Duit Habib berapa? Di bukunya Habib 100.000. Waktu abang minjam, abang ambil 50.000. Oke? Abang dapat buku tabungan? Berapa tabungan abang? 50.000. Habib duitnya berapa? 100. Abang berapa? 50. Totalnya berapa? 150. Duitnya berapa? 100. Nah inilah zolimnya riba. Duit yang 100 tadi digelembungkan jadi 150.000. Ini contohnya cuma satu. Terus kalau misalkan udah kejadian kayak gitu, nanti ada orang lagi minjam ke sini, pinjamkan lagi 50.000. Di situ punya duit 50.000, saya 50.000, Habib 100.000. Jadi berapa totalnya? 200. Padahal duitnya cuma 100.000. Ah itulah riba tuh bro. Sistem perbankan tuh kayak gitu sebenarnya teman-teman. Jadi riba itu penggelembungan dan jelas itu zolim. Nah yang sekarang dibungkus dengan nama inflasi. Makanya sampai kapanpun teman-teman tidak akan pernah ini berkurang nominalnya. Dulu harga pentol 500 dapat 5. Sekarang 5.000. Dan ke depan akan terus seperti itu. Nah untuk menyelamatkannya gimana ya teman-teman? Ubah yang tadinya nyimpan duit fiat atau duit kertas ini menjadi duit yang benar-benar punya nilai. Apa tuh contohnya? Emas kayak gitu. Gitu Bib. Selanjutnya mungkin kayak di masyarakat ini kan lebih pada pakai koperasi lah ya bang. Kan itu juga riba tuh. Mungkin
ada nggak sih cara agar kita ngasih tahu masyarakat kalau hal-hal itu tuh riba, menjauhi riba tuh? Oke, siap. Nah, jadi disclaimer ya teman-teman semuanya, saya ngomong berdasarkan keilmuan yang saya miliki dan agama saya Islam. Nah, tadi kalau misalkan si Habib bilang kan ada koperasi, ada CU, ada yang segala macam lah, itu kan riba ya. Tidak semua badan itu riba, kecuali dia melakukan praktek riba. Praktek riba itu apa sih? Praktek riba itu ada di utang piutang. Kalau dia hanya simpan, misalkan ada koperasi, nyimpan duit ya, nabung gitu, 100.000, itu enggak riba. Dia menjadi riba gimana? Kalau udah simpan, pinjam. Kayak tadi, udah disimpan, dihutangkan ke orang. Karena kan pasti pakai bunga dia. Nah, bunga itulah sebenarnya riba. Namanya diganti dengan bunga supaya kelihatan lebih indah, padahal mencekam kayak gitu. Nah, terus gimana sih supaya masyarakat ini bisa menjauhi riba gitu? Maka yang paling penting adalah edukasi. Nah, cuman sayangnya edukasi terkait riba ini belum terlalu masif digencarkan. Apalagi khususnya di negara kita Indonesia. Bahkan sekarang kalau boleh jujur, edukasi tentang riba jauh, maksudnya gini, ajakan orang untuk melakukan riba itu lebih masif ketimbang ajakan orang untuk menghindari riba. Contoh gimana? Teman-teman punya TikTok kan? Punya IG kan? Buka aja tuh, scroll, nanti lama ada iklan. Woi, limit aku sekian, cuman modal KTP, itu kan riba. Dan padahal kita ini udah banyak nengok kasus orang-orang yang melakukan peminjaman riba itu tidak ada satupun yang merasakan manfaatnya. Mayoritas minjam 1 juta, akhirnya balikan 10 juta, stres. Di Jawa kemarin ada yang mati, nggak usah jauh-jauh di Jawa lah, di tempat kita Pontianak, kemarin abang ada ketemu kasus, si pasangan suami istri ini salah satunya melakukan pinjol, diam-diam dari pasangan yang satunya. Mulainya cuma dari 2 juta, tiba-tiba tagihannya 200 juta. Dan itu setelah bengkak kayak gitu baru tahu satu sama lain. Kalau kayak gitu apa enggak menyebabkan perceraian? Nah, jadi riba nih teman-teman, masalahnya kemana-mana. Bahkan sabda nabinya apa? Dosa riba yang paling kecil itu seperti kita zina sama ibu kandung. Seperti kita zina dengan ibu kandung. Maka teman-teman semuanya, saya mengajak teman-teman untuk ayo belajar lagi tentang muamalah dalam perdagangan. Karena tadi dikatakan di Al-Baqarah, jual beli itu tidak sama dengan riba. Kalau jual beli sama dengan riba, maka kita udah ngikut jalan sesat yang dibimbing oleh iblis untuk masuk ke nerakanya Allah dan menantang perang Allah. Nah, kan orang-orang yang memakan riba itu orang-orang yang menantang perang Allah kayak gitu. Jadi gimana untuk masyarakat? Edukasi. Gimana cara edukasinya? Contoh kayak gini, ada podcast. Terus mungkin dari teman-teman pemuda ngadain kelas. Yuk kelas muamalah. Di situ diajarin mana yang riba, mana yang tidak, apa efeknya dan seterusnya. Kayak gitu sih, Habib. Baik. Mungkin kalau dari pemerintah nih, Bang. Nah, ada nggak sih peran dan tanggung jawab pemerintah nih dalam mengimplementasikan larangan riba itu sendiri? Iya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin pemerintah, kalau abang sampaikan untuk saat ini di negara yang judulnya demokrasi, mungkin gini, bukan mustahil, tapi akan sangat berat sekali. Kenapa? Begini, sistem demokrasi itu bukan memenangkan yang benar, tapi memenangkan yang banyak. Rina, kan nanti pembuatan peraturan di parlemen. Gimana sistem buat peraturan? Musyawarah. Kalau enggak ada yang sepakat, lobby. Kalau enggak sepakat lagi, voting. Iya kan? Contoh gini deh, kita enggak usah keribak dulu misalkan. Minuman keras, gitu ya, minuman keras. Minuman keras itu kan untuk orang Islam dilarang. Atau enggak usah itu, kita ambil yang general deh, yang general. Misalkan ganja kan di Indonesia udah dilarang, betul kan? Terus ada nih kemarin BNN buat penelitian, ada yang namanya kratom. Katanya kratom ini efeknya ini jauh lebih berbahaya dibanding ganja. Oke. Nah, terus gimana nih supaya ngelarangnya? Maka dibawa ke parlemen, buatlah peraturan kratom itu ilegal, misalkan gitu. Nah, saat mau buat peraturan, ternyata di parlemen ada 50 orang.
yang 30 udah punya kebun kratom. Kira-kira bisa nggak diilegalkan kratom tuh? Nggak bisa, karena nanti pas akhirnya voting yang 30 pasti nggak mau diilegalkan, pinginnya dilegalkan, yang 20 pingin diberhentikan, maka tidak akan pernah ketemu. Nah makanya teman-teman, kalau kita ngarap dengan sistem yang ada saat ini, kitalah yang harus sama-sama. Karena sistem demokrasi ini suara terbanyak adalah suara Tuhan, maka jangan kita punya pola pikir, nggak mau aku berpolitik Kenapa? Politik tuh kotor. Ya kotornya politik itu karena ada orang bersih kayak kamu yang nggak mau masuk ke sana. Tapi bang, kalau masuk ke politik kita yang bersih juga jadi kotor. Iya, kamu masuknya sendirian, masuknya rombongan. Makanya sebelum masuk aja kawan-kawan banyak-banyak. Ayo. Kamu masuknya dari partai A, partai B, partai C, partai D, kita ngumpul. Misalkan 50 tuh di dalam parlemen misalkan. Anggap yang di Pontianak misalkan, butuh 50 orang. Kita cari 30 orang tuh. 30 orang udah ngumpul, terus masuklah ke partai mana-mana. Habis itu masuk ke dalam ruangan, 30 kan menang. Kayak gitu. Tapi itu sekali lagi butuh effort yang lebih, butuh waktu yang panjang, dan butuh kesungguhan. Karena berjuang di jalan dakwah kayak gitu kan, jalan dakwah tuh ya untuk membantu banyak orang, tentu saja jalan yang lurus itu tidak mulus. Kayak gitu, Bib. Oke. Terus untuk mungkin ini terakhir ya. Gimana tuh, Bib? Apa sih dampak pada diri kita nih bang, misalnya kalau kita menjauhi riba tuh mungkin apa gitu? Oke. Riba itu kan mulainya dari hutang, ya kan? Nah hutang itu udah disampaikan dalam ajaran Islam bahwasanya siapapun yang berhutang, dia akan memiliki dua hal. Yang pertama, dia akan tidur dalam ketidaktenangan. Maksudnya kalau malam hari dia tidak tenang, susah tidur, mikirin hutang. Orang banyak utang, malam tuh susah tidur. Jadi bersyukurlah teman-teman yang habis isya baru nyender langsung kayak gitu ya. Jadi kalau orang banyak utang tuh malam pasti susah tidur. Dan jangan dicoba, misalkan masa sih bang coba aku ngutang, jangan kayak gitu. Jadi malam hari itu orang yang banyak utang susah tidur. Di siang hari itu dihinakan. Maksudnya dihinakan gimana? Dikejar-kejar utang, dikejar debt collector, dicari, ditagih, kan begitu terus. Sampai banyak lah sekarang video-video viral penagihan hutang tuh sampai maki-makian. Apalagi kalau sekarang yang pinjol tuh lebih parah. Penagihannya gimana? Disebarluaskan data-data pribadi kita, dikasih tahu ke orang kampung. Jadi siang dia hina, malam dia tidak tenang. Nah, pertama kalau orang yang udah kena riba, yang mulai dari hutang, setidaknya siang dia hina, malam dia tidak tenang. Nah terus bang gimana kalau kita udah menghindari riba? Maka akan terjadi sebaliknya. Kehidupan kita jauh lebih tenang, nyaman. Abang dulu juga sempat berkutat dengan peribaan, pinjam uang ke bank untuk bisnis ini itu dan segala macam. Kelihatannya uangnya banyak. Kata Nabi SAW apa? Riba itu kelihatannya banyak tapi sebenarnya sedikit. Yang maksudnya sedikit apa? Sedikit berkahnya, sedikit nikmatnya, sedikit ketenangannya. Jadi waktu kita pinjam-meminjam di bank untuk bisnis dengan peribaan, kelihatannya omsetnya banyak nih, ratusan juta. Tapi pas masuk ke kantong kita kok kayaknya nggak terasa ya gitu. Dan saat kita udah ninggalkan riba teman-teman, yang tadinya megang duit 50.000 ini rasanya biasa ya. Waktu kita udah ninggalkan riba, megang duit 50.000 ini kayaknya ya Allah banyak duit ini ya. Dulu punya 50.000 kayaknya mau makan tuh susah. Sekarang punya 50.000 kayaknya bisa makan bertiga sama teman. Gitu loh. Jadi saat kita udah ninggalkan riba, Allah itu akan nambahkan kenikmatan kita, kecukupan kita, ketenangan kita, dan kenyamanan kita dalam menjalani hidup. Nah jadi saat kita udah mulai ninggalkan riba, mungkin nanti ada orang bilang, wah dia makin miskin tuh. Tapi kita akan merasakan cukup, bukan miskin. Maksudnya cukup gimana? Jadi kita gak perlu kaya, yang penting kita cukup. Cukup tuh gini, waktu Habib udah semesteran mau UKT, waktu ada tagihan UKT, uangnya cukup untuk bayar. Waktu Habib ngelihat ada motor baru tuh kayaknya bagus tuh kalau aku pakai itu. Waktu lihat motor baru pingin beli, uangnya pas cukup. Waktu pingin umroh, uangnya juga pas cukup. Waktu pingin nikah, cukup juga. Nah, jadi tidak perlu kaya raya, yang penting cukup. Apapun yang kita mau dicukupkan sama Allah dengan cara meninggalkan riba, gitu.
terima kasih Oke, Bang gitu, siap. atas semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Lutfi dapat kita serap dan bisa bermanfaat bagi kita. Oke. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.